Hai, gue Danu. Di video kali ini gue mau nge-review laptop gaming HP Victus 16 yang performanya nggak main-main deh. Prosesornya udah pakai Ryzen 7, grafisnya udah pakai Nvidia RTX 3050, udah pakai SSD, RAM-nya 16GB, dan yang nggak kalah penting, layarnya udah bisa sampai 144Hz. Nah, ini adalah spek idaman para gamers lah. Untuk spesifikasi lengkapnya, laptop ini udah ditenagai dengan prosesor AMD Ryzen 7 5800H dengan kecepatan dasarnya itu 3,2 GHz dan boost kecepatannya itu bisa mencapai 4,4 GHz. Tentunya prosesor ini memiliki 8 cores dan 16 thread yang ngebikin performanya itu saset-saset deh. Grafisnya udah pakai Nvidia RTX 3050 GDDR6 4GB. RAM-nya udah 16GB yang udah cukup untuk keperluan kerjaan atau game, dan juga udah pakai SSD. Dengan kombinasi prosesor Ryzen 7 dan grafis Nvidia RTX, kombinasi dua ini bisa ngebantu performa gaming makin melesat. Desain pada laptop Victus 16 ini nggak begitu terlihat seperti laptop gaming, malahan terlihat lebih simple. Dengan logo V di belakang layarnya yang seperti cermin, dan beberapa detail kecil yang ngasih tahu kalau laptop ini tuh series Victus. Di bagian Excel ini ada logo 016 yang menandakan kalau laptop ini ukurannya 16 inci. Yap, ukuran laptopnya ini terbilang cukup besar ya, dengan bobot beratnya aja 2,4. Itu untuk laptopnya. Ditambah chargernya itu beratnya kisaran 500 gram. Kalau disatuin di dalam tas, kita bisa ngebawa 3 kilo di dalam tas. Cukup berat kan? Layar pada laptop ini udah pakai panel IPS, sehingga warna yang dihasilkannya pun kaya banget. Banyak warnanya dan terlihat lebih jernih dan nyaman ketika dilihat oleh mata kita. Selain itu, layarnya memiliki resolusi Full HD 1080p dengan tingkat kecerahannya itu 250 nits dan dilapisin anti glare sehingga pantulan cahaya atau bayangan itu minim banget. Satu hal lagi nih yang gak kalah penting di layar laptop ini, ya apalagi kalau bukan udah 144Hz. Nah, mantap kan untuk gamers yang suka main game FPS, layar yang responsif banget sampai 144Hz ini sangat membantu ketika main game. Jadi terlihat lebih mulus dan smooth. Sayangnya layar pada laptop ini ketika dibuka itu goyang-goyang seperti ini. Terkesan ringkih dan gak solid bagian Excel-nya. Cuman ini doang sih yang gua sayangkan pada laptop ini. Laptop ini udah dibekali dengan audio dual speaker stereo by Bang & Olufsen yang terletak di sisi kanan dan kiri. Untuk kualitas suaranya terdengar jernih di kuping gua dan nyaman ketika dipakai untuk mendengarin lagu atau ketika buat main game. Seperti yang kamu lihat, laptop ini udah dibekali keyboard yang lengkap dengan numpad. Jadi buat kamu yang sering menggunakan numpad, laptop ini pas banget untuk kamu. Backlight pada keyboard ini nggak RGB ya, cuman warna putih dan nggak bisa diatur tingkat kecerahannya, cuman tinggal mati dan nyala aja. Tombol powernya menyatu dengan layout keyboard, tapi nggak perlu khawatir semisal kalau nggak sengaja mencet itu nggak bakal langsung mati. Karena kalau ingin dimatiin menggunakan tombol power itu harus ditekan lebih lama, baru deh laptopnya mati. Di bagian numpad ini ada shortcut untuk buka aplikasi Omen Gaming Hub dan kalkulator. Untuk touchpadnya ini udah terbilang cukup besar ya dan nyaman ketika dipakai. Tapi kalau untuk kebutuhan gaming tentunya mouse itu wajib banget. Nggak mungkin dong pakai touchpad untuk main game. Pakai mouse lebih enak untuk main game. Di sebelah kiri laptop ini terdapat port buat ngecharge, port Ethernet, HDMI, USB Type-A 3.2 Gen 1, USB Type-C 3.2 Gen 1, port audio jack, dan SD card reader. Sedangkan di sebelah kanan laptop ini terdapat dua port USB Type-A 3.2 Gen 1. Untuk uji Cinebench R23 di laptop ini, untuk skor multicore-nya itu dapat 8043 poin dan skor single core-nya itu 488 poin. Ini termasuk tinggi ya untuk skor multicore-nya. Untuk hasil uji benchmark, SSD-nya itu memiliki kecepatan baca 1650 MB per second dan kecepatan tulisnya itu 1645 MB per second. Ini terbilang nggak begitu cepet banget ya di kelas laptop gaming untuk SSD-nya, tapi udah oke sih untuk booting, buka aplikasi itu udah cepet. Untuk performa gamingnya gimana? Nah tenang, gue udah nyobain beberapa game pada laptop ini. Nah pertama gue coba main game Genshin Impact dengan settingan high, Full HD dan resolusi rendernya itu 1. Laptop ini sangat mampu banget.
ngerjalanin Genshin Impact dengan lancar, stabil di 60 fps. Bahkan ketika main co-op atau main sama teman yang lain, laptop ini sama sekali nggak drop fps-nya, tetap lancar jaya. Lanjut, gue coba main game Shadow of Tomb Raider dengan settingan grafik medium Full HD 144Hz. Laptop ini dapat rata-rata 130 fps. Next, di game Red Dead Redemption 2 dengan settingan Vapor Quality 1080p, laptop ini mampu dapat rata-rata 44 fps. Nah, di game Valorant nih yang bener-bener ngandalin kecepatan layarnya, yaitu 140Hz. Di laptop ini gue coba dengan settingan High Full HD 144Hz. Laptop ini mampu ngejalanin game Valorant dengan lancar jaya, 140 fps stabil. Main game Valorant pun jadi lebih asik kan? Oke, lanjut di game yang terakhir nih. Gue nyobain game Overwatch 2 dengan settingan medium 1080p 144Hz. Laptop ini mampu ngejalanin gamenya dengan lancar, dapat kisaran 70 fps deh. Oke, selain performa gaming, gimana sih untuk performa editingnya? Nah, gue coba edit di Premiere Pro video 4K. Untuk scrubbing di timelinenya cukup lancar walaupun delay tipis. Gue coba playback dengan resolusi full, itu nggak lancar banget, kayak tersendat-sendat. Tapi kalau gue turunin di 1/4 playbacknya jadi lancar banget. Jadi untuk kamu yang mau ngedit video 4K, gue saranin gunain playbacknya 1/4 aja untuk previewnya. Itu udah lancar banget di laptop ini. Gue coba ekspor video 4K ini dengan editan simple pakai grading yang berdurasi 8 menit. Laptop Victus 16 ini bisa nyelesain cukup lama ya. Dia membutuhkan waktu kisaran 1 jam untuk video yang durasi 8 menit. Gua agak bingung ya ini kenapa bisa lama seperti ini. Tapi seperti inilah hasilnya untuk ekspor video 8 menit itu kisaran 1 jam. 4K ya, bukan 1080p. Oh ya, laptop ini udah dibekali dengan baterai yang cukup besar, 70 watt hour, yang kalau dipakai untuk kebutuhan nonton atau ngetik doang mah bisa bertahan berjam-jam. Tapi kalau untuk gaming tentu harus sambil di charge laptopnya. Untuk laptop gaming Victus 16 yang ada di pasaran itu pakai grafis RTX 3060. Beda dengan unit yang saat ini gua review, yaitu pakai RTX 3050. Walaupun berbeda, gua rasa performanya bakal gak jauh beda dengan unit yang saat ini gua review. Malahan yang RTX 3060 pasti naik performanya dikit dibanding dengan unit yang saat ini gue review. Nah, untuk harga laptop gaming Victus 16 yang pakai RTX 3060 itu kisaran 17 jutaan. Poin penting nih, cuman satu yang gue sayangkan pada laptop gaming Victus 16 ini, yaitu layarnya ketika dibuka malah goyang-goyang, terkesan ringkih dan gak solid gitu. Yang gue khawatirin ya rusak atau apalah kalau si layarnya bergoyang-goyang kayak gitu. Tapi untuk keseluruhan dari performa, dari spek itu gua suka banget. Udah pakai Ryzen 7, grafisnya udah pakai RTX 3050, udah pakai SSD, ditambah RAM-nya udah pas banget 16GB untuk kebutuhan game atau ngedit itu udah cukup banget. Dan layarnya itu udah pakai panel IPS 144Hz. Sehingga dipakai buat main game apapun, mau game FPS atau main game yang udah support sampai 144Hz, itu ngebikin pengalaman gamingnya pun makin enak dan makin nyaman lah. Dan desain pada laptopnya itu terkesan simple dan gak begitu gaming banget. Malahan gue suka desain-desain laptop yang simple seperti ini, gak terlihat kayak gaming banget. Gue bisa dengan yakin ngerekomendasiin laptop gaming HP Victus 16 ini ke kamu. Dengan harga yang kisaran 17 jutaan, menurut gue ini udah worth it sesuai dengan harga dan spek yang diberikan oleh HP. Makasih udah nonton, gue udah Nandi, dadah! Oh ya, ini adalah video pertama gue di tahun ini, 2023. Video pertamanya ya nge-review laptop. Mantap lah.